Habis update sistem PS3 kemudian blank hitam. Habis update sistem PS3 kemudian nge-freeze ketika enable hand. Dan habis update kemudian macet atau blank hitam ketika buka MMCM. Dan beberapa keluhan lain yang terjadi ya ketika setelah update sistem PS3-nya. Oke teman-teman semua, jumpa lagi di PS Zone ID. Di video kali ini saya akan memberikan sekitar 5 alasan kita tidak perlu update sistem PS3 kita ya. Buat teman-teman yang berencana ingin update sistem PS3-nya, teman-teman bisa simak video ini sampai akhir ya. Oke, untuk alasan yang pertama itu karena rawan korup data. Jadi, kalau misalkan ya PS3 kita itu bermasalah pada bagian IC Bluetooth misal atau BD-ROM-nya, kemudian kita update, itu bisa menyebabkan beberapa kasus ya, error kode atau gagal update bisa terjadi sebelum update errornya, ataupun kalau misalkan berhasil update, setelah update pun nanti akan ditemukan masalah, misalkan membuka MMCM-nya itu menjadi error seperti di masalah IC BD-ROM. Sedangkan kalau Bluetooth itu biasanya ketika mau update itu gagal update ya. Oke, sebenarnya untuk masalah BD-ROM dan Bluetooth yang mati ini kalau di PS3 CFV itu bisa diatasi ya, dengan kita menggunakan CFV yang support no BD dan no BT. Jadi meskipun kedua IC tersebut mati, itu teman-teman bisa tetap update. Tapi teman-teman itu harus tahu ya, harus tahu memilih file update-nya. Jadi harus sesuaikan. Tapi masalahnya kan nggak semua teman-teman itu tahu ya. Takutnya Bluetooth-nya mati atau BD-ROM-nya mati, update-nya pakai file update yang standar, jadi nanti bermasalah kemudian. Kalau di PS3 CFV kan bisa diatasi dengan milih file update tersebut ya. Tapi kalau di PS3 hand itu nggak bisa ya teman-teman. Kalau misalkan Bluetooth-nya mati, itu kita tidak bisa mengkoneksikan PS3-nya ke internet ya. Beberapa kasus terjadi seperti itu karena IC Bluetooth itu biasanya nyambung ke WiFi ya. Jadi kita nggak bisa connect ke internet. Jadi internet koneksinya nanti violet. Sedangkan update hand itu membutuhkan koneksi internet. Jadi pengguna hand sangat disarankan ya kalau mau update sistem HFV atau update hand, cek dulu ya, koneksikan dulu ke internet apakah tersambung atau tidak. Kalau tersambung nggak masalah update. Kalau nggak bisa tersambung itu jangan update. Oke, dan sekarang lanjut untuk alasan yang kedua, kita nggak perlu update PS3 itu karena kalau kita tidak main online. Jadi kalau teman-teman nggak pernah main game online, PS3-nya nggak pernah dimainkan online, jadi hanya main offline saja, itu teman-teman nggak perlu update sistem ya. Kecuali teman-teman itu main online. Kalau main online itu harus update sistem. Karena kalau nggak update sistem nanti nggak bisa main online, seperti itu ya. Oke, lanjut lagi untuk alasan yang ketiga, kita tidak perlu update sistem itu karena fitur sistem yang lama itu sudah lengkap. Jadi kalau kita sudah nggak main online, fitur yang lama itu udah lengkap ya. Misalkan sudah ada, misalkan CFV ya, teman-teman itu pakai CFV, sudah ada fitur Fake Data Owner. Lalu sistem CFV-nya itu sudah ada webman bawaan terbaru, jadi bisa mengeluarkan game yang di dalam MMCM maupun di dalam daftar game, webman game ke menu XMB. Jadi persis sama seperti game XMB. Nah itu fiturnya itu kan enak tuh. Jadi kita nggak perlu on disk, jadi kita nggak perlu eject disk kalau habis main game folder CFV, langsung main ganti game ke XMB itu bebas. Itu sudah lengkap ya, sudah enak. Jadi teman-teman nggak perlu lagi update sistem ya. Apalagi kalau teman-teman sudah fitur-fitur lengkap itu kemudian update-nya ke sistem yang kurang lengkap fiturnya. Contoh di Evilnet ya, di Evilnet kan nggak ada fitur Fake Data Owner-nya ya di Evilnet. Namun bukan berarti CFV Evilnet itu jelek ya. Masalah Fake Data Owner itu bisa diakali dengan menggunakan Apollo Save Tool. Begitu juga untuk Evilnet juga tidak ada webman bawaannya, tapi bisa diatasi juga dengan install webman terpisah ya di Brewology. Dan installnya itu mudah, baik webman maupun Apollo Save Tool-nya. Meskipun begitu, hanya saja kurang praktis aja ya kalau nggak ada webman bawaan dan juga nggak ada fitur Fake Data Owner-nya. Oke, selanjutnya ya untuk alasan yang keempat adalah tidak ada game baru PS3 yang memerlukan atau mengharuskan memperbarui sistem untuk memainkan game tersebut ya. Jadi meskipun sistemnya itu ada pembaruan dari Sony, tapi game-game barunya itu nggak ada. Jadi semua game PS3 itu bisa dimainkan di firmware yang lama ya, asalkan tidak jadul banget ya firmware-nya.
Oke, dan alasan yang terakhir ya, atau yang kelima, dan ini sering terjadi buat teman-teman yang masih pemula di PS3, itu update-nya itu via internet. Jadi kalau PS3 yang CFV atau hand itu kalau kita update ke internet lewat internet ya, via internet itu nanti teman-teman PS3-nya berubah jadi OFV. Kalau sudah jadi OFV itu nanti kalau buat isi game itu nggak bisa. Jadi teman-teman harus downgrade lagi ke CFV atau rubah ke hand. Jadi misalkan teman-teman mau main game online ya, mainnya itu online, game PS3-nya itu sesuaikan sistemnya ya. Kalau dulunya CFV tetap ke CFV lagi, jangan ke OFV, jangan via internet ya. Atau misalkan dulunya hand, ke hand lagi. Walaupun kita mainnya itu online. Jadi tetap pastikan teman-teman sesuai dengan sistem lamanya. Jadi kalau CFV lagi, ke hand lagi. Tetapi hand yang baru dan CFV yang baru, seperti itu. Jangan update-nya via internet. Oke, jadi itu ya untuk 5 alasan kita tidak perlu update sistem PS3 kita yang menurut saya, dan mungkin ada pendapat lain dari teman-teman, silahkan tambahkan di kolom komentar. Oke, sekian saja ya untuk info dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.